subscribe dong ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke, nah ini menarik. Lo dari karyawan yang mungkin kebayangnya akuntan itu kan di belakang meja ngurusin angka-angka dan seterusnya. Yes. Terus and then you shifted your mindset, your pola pikir to become an entrepreneur gitu. Oke, itu. Jadi hidup tanpa penyesalan itu untuk memotivasi lu untuk tetap lakukan apapun kesempatan yang ada di depan. Yes, betul. Dan iya karena pengalaman itu tadi, gue sekarang ini dan termasuk gue akhirnya kan sekarang menjadi seorang pengusaha nih. Wow. Dulu gue seorang akuntan. Itu kalau gue nggak ambil kesempatan untuk jadi pengusaha, gue nggak tahu sekarang kehidupan gue kayak gimana. Oke, nah ini menarik. Lo dari karyawan yang mungkin kebayangnya akuntan itu kan di belakang meja ngurusin angka-angka dan seterusnya. Yes. Terus and then you shifted your mindset, your pola pikir to become an entrepreneur gitu, menjadi seorang pengusaha. Itu ceritanya gimana? Karena gue lihat, gue sebagai business coach, gue ketemu banyak orang yang nggak berani untuk hijrah menjadi seorang pengusaha gitu. Banyak pasti yang juga berpikir gitu, ngaku lo ngaku. Emosi gue. Nggak usah emosi, tenang. Sabar. Iya, gue dulu juga orang yang cenderung cari aman dan di kantor juga kan ya mau ngapain lagi gitu. Gue udah punya posisi, gaji gue gede, udah punya rumah, punya mobil, punya apartemen, muka ganteng. Belum punya istri? Nope. Nah itu. Kagak ngaruh. Ngapain lagi gitu? Saya sedang berada di puncak kesuksesan waktu itu, di karir ya, puncak karir di kantor. Ketika gue sedang berada di puncak karir gue, itu adalah saat terbaik bagi kita untuk memulai jadi seorang pengusaha. Itu yang gue Karena lo lagi punya modal justru di situ ya. Karena gue udah punya modal dan gue kalaupun gagal gitu ya, seandainya waktu itu gue gagal, gue nggak ada risikonya. Ya kalau gue gagal, gue tinggal terusin kerja. Tinggal gue terusin kerja, posisi udah bagus, ya nggak perlu mikirin besok gue gimana nih. Kalau bisnis kan ya, misalnya rugi gitu, duit hilang, besoknya udah nggak bisa nyari duit ya, lagi. Artinya gitu. lebih safe ketimbang kalau kalau yang belum punya pekerjaan, yang belum punya gaji gitu kan, ya dia kalau betul gagal, dia bangkrut, nggak punya modal gitu. Yes. Dan tapi banyak orang yang berpikiran ketika lu udah di puncak karir lu, ngapain lagi gitu? Lu ngapain nyoba-nyoba bisnis kan gitu? aman, gua kan Iya. gede nih gitu. Kan lu udah sukses nih, udah jadi seorang manajer lah, jadi direktur lah di kantor. Lu udah punya posisi, ngapain lagi lu nyoba-nyoba bisnis gitu? Tapi prinsip yang gue pegang tadi, karena gue punya prinsip life with no regrets, gue akan ambil kesempatan apapun selama kesempatan itu memberikan kebaikan bagi gue di masa depan. Gue akan jalani itu gitu. Gue akan lakukan dan gue akan lakukan seperti ketika gue kerja waktu itu, gue lakuinnya serius gitu. Dan kalau gue ngelakuin serius, insya Allah pasti hasilnya serius juga. Itu gue waktu kerja. Nah ini cerita sedikit nih ya. Kenapa sih gue rata-rata kan orang kalau misalnya mencapai posisi manajer itu butuh 10-15 tahun lah. Gue kenapa bisa 5 tahun? Ya karena gue waktu itu gue suka mengerjakan lebih dari orang yang lain kerjakan gitu. Going for extra mile. Going for extra mile. Apa-apa gue bahas di video yang lain nih. Cakep nih temanya nih. Nah ini pokoknya kalau Anda lakukan hal-hal yang orang lain tidak lakukan, akan ada saatnya Anda akan dapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Wih, ulangi. Catat lagi. Ulangi. Gua agak sulit mencernanya nih. Mereka juga nih kayaknya lagi kurang konsentrasi. Ulangi sekali lagi. Cepet apa slow motion nih? 2 hari lah bisa. Ya cepet lah. Ketika Anda mengerjakan apa yang orang lain tidak kerjakan, akan ada saatnya Anda akan dapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan.